semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang bakal aku bahas kali ini adalah bagaimana cara untuk mengatasi ASI yang seret. Gimana ya caranya ya? Nah bunda, jadi ASI sendiri itu adalah sumber nutrisi utama yang memiliki banyak sekali manfaat untuk tumbuh kembang si kecil. Oleh karena itu, dianjurkan untuk pemberian ASI itu sampai anak berusia 6 bulan atau disebut juga ASI eksklusif. ASI juga mengandung manfaat ya, jadi dapat meningkatkan imunitas si kecil, jadi akan membantunya untuk lebih kuat terhadap berbagai penyakit. Nah, tapinya sayangnya selama proses pemberian ASI ini tuh bener-bener gak mudah. Ada banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah ASI yang seret. Terus gimana kita tahu kalau ASI kita itu seret? Nah, jadi ada beberapa tanda yang menunjukkan kalau ASI itu seret. Tanda yang pertama itu adalah payudara kita tiba-tiba jadi lebih lembut. Dan ini normal karena suplai akan menyesuaikan kebutuhan bayi. Kemudian yang kedua, payudara tidak mengeluarkan ASI, bisa juga berhenti atau bahkan bocor atau hanya bocor tapi sedikit. Tanda yang ketiga, kita tidak merasakan adanya ASI keluar dari payudara kita. Kemudian tanda yang keempat, saat kita melakukan pumping, ASInya itu sedikit sekali keluarnya atau bahkan nggak keluar sama sekali. Apa ya penyebab ASI bisa seret kayak gini? Ada banyak sekali ya bunda untuk penyebabnya. Penyebab yang pertama itu adalah kita pakai sulfur sebagai pelengkap nutrisi si kecil. Penyebab yang kedua itu adalah karena pemberian botol dot pada si kecil. Ini bisa membuat dia jadi bingung puting. Penyebab yang ketiga itu karena kita menggunakan pelindung puting. Ya bunda tahu kan ada pelindung puting karena itu bisa membuat kita jadi tidak lecet atau kena gigitan si kecil. Nah itu justru berbahaya karena akan mengurangi stimulasi pada puting sehingga ASI bisa jadi seret. Keempat itu karena kita jarang memberikan ASI untuk si kecil sehingga ini akan menurunkan produktivitas ASI ya, karena ASI itu kan suplainya itu berdasarkan disedot si kecil itu jadi bakal produksi terus gitu ya. Nah ini akan menyebabkan ASI kita jadi seret. Penyebab yang kelima itu karena bayi sering mengantuk atau tidur di jam menyusunya dia. Ini biasanya terjadi di beberapa minggu pertama kelahirannya sehingga dia jadi jarang menyusu. Penyebab yang keenam itu karena kita menghentikan menyusu saat si kecil belum kenyang atau dia tidak menghentikan menyusunya gitu. Jadi kita menghentikan paksa. Ini bisa menurunkan produksi dari ASI. Penyebab yang ketujuh itu adanya masalah pada kesehatan si kecil. Itu kayak sakit kuning, kemudian ada tongue tie, terus bibir sumbing. Ini akan menyebabkan bayi akan kesulitan untuk menyusu sehingga akan menurunkan produktivitas ASI yang berujung pada ASI seret. Penyebab yang kedelapan itu adanya masalah pada kesehatan ibu, kayak misalnya ada anemia yang tidak terkontrol, kemudian ada riwayat operasi payudara, terus ada pembengkakan payudara, ada masalah hormonal, terus ada masalah anatomis, terus mengkonsumsi obat-obatan tertentu kayak misalnya kita konsumsi KB hormonal atau obat-obatan lain gitu ya. Terus kita merokok, terus kita punya riwayat diabetes, ada retensi plasenta, dan adanya pendarahan pasca melahirkan. Penyebab yang kesembilan itu karena cara menyusu yang salah. Bisa jadi karena pelekatan yang kurang tepat atau bahkan kayak menyusunya itu cenderung di satu payudara saja. Penyebab yang ke-10 itu karena jaringan kelenjar yang kurang memadai. Dan penyebab yang ke-11, ini yang terakhir, itu karena adanya faktor emosional. Kayak misalnya ada kecemasan, ada stres, pokoknya yang kayak bikin kita overthinking, emosional, mood swing. Ini akan menyebabkan penurunan ASI sehingga akan membuat ASI kita jadi seret. Ternyata banyak juga ya penyebab-penyebab ASI jadi seret. Nah, terus gimana sih cara untuk mengatasi ASI seret ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan nih bunda. Cara yang pertama itu kita melakukan skin to skin dengan bayi kita sebelum dan selama menyusui. Ini akan merangsang hormon oksitoksin sehingga akan membuat ASI kita akan mengalir dengan lancar atau produksi ASInya jadi normal dan lancar. Dan yang kedua itu adalah memperbaiki
cara menyusui. Kita perbaiki pelekatannya. Kalau pelekatan ini yang belajar kita dan bayi kita. Jadi ini dua-duanya harus benar dulu pelekatannya agar proses menyusui ini akan jadi lebih efisien. Yang ketiga itu adalah dengan sering menyusui si kecil. Menyusui yang aktif ya bunda ya. Jadi setidaknya kita harus menyusui si kecil itu 8 kali selama 24 jam. Lebih sering lebih baik. Karena kalau lebih sering dikeluarkan, maka payudara kita juga akan mensuplai ASI lagi, memproduksi ASI lagi. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan si kecil jadinya. Cara yang keempat itu adalah dengan menawarkan kedua sisi payudara untuk si kecil, karena ini akan menstimulasi kedua payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi kita nggak boleh salah satu sisi aja, tapi harus keduanya. Nah, ada salah satu cara yang biasa aku lakukan itu misalnya saat aku menyusu di payudara kanan, payudara kirinya itu aku pumping baik dengan pompa ASI atau dengan kayak milk saver yang ditempel aja gitu. Karena itu bisa kayak si ASI-nya itu terpancing untuk keluar. Kalau misalnya si kecil masih memungkinkan untuk menyusu di sisi yang lain, maka aku langsung berikan di sisi lain itu. Jadi dua-duanya benar-benar keluar si ASI-nya, jadi akan meningkatkan produksi ASI lagi. Yang kelima itu adalah dengan menghindari pemberian DOT. Kalau misalnya bunda-bunda working mom ya harus memberikan sufor atau misalnya ASI asip gitu ya, ASI pumping, hasil pumping, maka kita bisa kasih ASI itu atau sufor itu dengan media lain selain DOT. Karena kan DOT ini akan menyebabkan si kecil jadi bingung membedakan antara puting DOT atau puting ibunya gitu. Jadi biasanya dia lebih cenderung untuk suka yang DOT karena lebih empuk gitu, lebih nyaman di gusinya. Yang keenam itu adalah kita dengan memberikan ASI eksklusif untuk si kecil. Jadi kita tidak memberikan yang lain-lain termasuk sufor untuk si kecil di 6 bulan pertamanya. Yang ketujuh itu adalah dengan memompa payudara kita saat si kecil tidak mau menyusu. Karena kan yang namanya anak itu ada aja fase dia nggak mau menyusu. Nah, gimana biar si ASI ini tetap memproduksi ASI-nya gitu ya, si payudara memproduksi ASI, maka kita harus keluarkan keduanya sisi payudara ini dengan melakukan pumping. Jadi ini akan menstimulasi produksi ASI kembali. Cara yang kedelapan itu adalah dengan istirahat yang cukup. Aku tahu banget bunda nih kalau misalnya kita ibu-ibu menyusui ini susah banget buat mendapatkan istirahat yang cukup. Tapi gimana caranya kita harus memenuhi kebutuhan istirahat kita. Mungkin kalau malamnya kurang ya di siangnya atau paginya kita coba tidur semaksimal mungkin, sesempat-sempatnya gitu ya bunda ya. Pokoknya kita dapatkan tidur yang berkualitas. Cara yang kesembilan itu adalah dengan menjaga asupan cairan kita. Jadi kita harus banyak minum khususnya air putih. Untuk ibu menyusui itu kebutuhan cairannya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sedang tidak menyusui. Jadinya kita harus minum lebih dari 2 liter sehari. Yang ke-10 itu adalah dengan banyak konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jadi kita benar-benar harus menjaga asupan harian kita ini harus terpenuhi. Apalagi kita harus menyusui si kecil harus mendapatkan gizi yang terbaik dari ASI kita. Cara yang ke-11 itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bersifat ASI booster. Apa saja sih ya makanan yang bersifat ASI booster ini? Aku sebenarnya sudah pernah membuat video untuk makanan yang ASI booster ini, tapi di sini aku bakal sebutkan kembali ya untuk teman-teman. Siapa tahu tidak sempat melihat video tersebut. Jadi ada beberapa makanan yang bersifat ASI booster, kayak sayuran hijau. Semakin hijau, semakin gelap si sayuran tersebut, maka semakin bagus untuk meningkatkan produksi ASI. Contohnya kayak kangkung, bayam, terus kayak asparagus, katuk, brokoli. Ya pokoknya yang berwarna hijau gelap itu semakin bagus. Karena sayuran ini kaya akan kalsium dan fitoestrogen yang akan meningkatkan produksi ASI. Kemudian juga teman-teman bisa konsumsi kacang-kacangan, mau kacang almond, mau kacang tanah, kacang kedelai, pokoknya kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu kaya akan protein dan kalsium yang akan membuat ASI jadi berlimpah. Terus bisa konsumsi oatmeal. Oatmeal ini kaya akan feron atau zat besi
yang akan mengatasi ASI seret. Terus teman-teman bisa mengkonsumsi fenugreek. Fenugreek ini akan merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI yang lebih banyak. Terus bisa konsumsi bawang putih. Nah, bawang putih ini kan bau ya, tapi justru baunya itu disukai oleh si kecil. Makanya kalau kita konsumsi bawang putih, si kecil akan menyusu jadi lebih lama. Terus juga bisa konsumsi biji-bijian kayak biji wijen, biji adas, atau kuaci ya. Ini akan meningkatkan volume dan juga kandungan lemak pada ASI sehingga akan menambah berat badan si kecil juga. Selain itu bisa juga konsumsi beras merah. Beras merah ini akan meningkatkan produksi ASI. Dan terus juga kita bisa konsumsi umbi-umbian kayak misalnya ubi jalar, singkong yang kaya akan vitamin dan juga mineral. Cara yang ke-12 itu adalah dengan memanajemen stres kita. Jadi kita nggak boleh stres. Gimana caranya kita selalu happy. Dan ini juga perlu dukungan dari support system kita, khususnya suami, untuk membuat kita selalu happy dan nggak stres. 11. Bila perlu ya, perlu digarisbawahi, teman-teman bisa mengkonsumsi ASI booster kayak suplemen atau susu ibu menyusui untuk meningkatkan produksi ASI. Tapi kalau aku pribadi nggak konsumsi suplemen dan susu ini ya, setelah ASI keluar itu nggak minum. Aku cuma konsumsi di 3 hari pertama melahirkan saja, karena ASInya itu bener-bener nggak keluar sama sekali. Tapi efektifnya itu justru dengan pijat laktasi, ini bener-bener langsung lancar lagi. Yang selanjutnya yang tadi aku jelaskan gitu ya, pijat laktasi ini bagus banget untuk melancarkan ASI kita. Kalau misalnya ASI lagi seret, itu aku biasanya minta tolong suami untuk melakukan pijat oksitoksin. Kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih caranya, teman-teman bisa searching aja di YouTube. Banyak sekali video-video yang beredar, tapi pastikan yang memberikannya itu kayak yang memang ahlinya, kayak bidan atau dokter atau ahli laktasi. Terakhir, teman-teman kalau misalnya sudah melakukan cara-cara tadi tapi belum berhasil, coba untuk konsultasikan dengan konselor laktasi. Jadi biar diatasi, dicari tahu apa penyebab utama dari ASI seretnya ini sehingga bisa ditemukan solusinya. Nah, oke, sekian saja untuk sharing kali ini. Semoga membantu ya. Semoga produksi ASINya lancar selalu Bunda dan bisa menyusui sekecil setidaknya ASI eksklusif atau bahkan 2 tahun menyusui sekecil sama seperti aku. Terima kasih, dadah.